Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa hati Kristus dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Hati Kristus yang berada di Jalan Kemundan, Swapen, Perkebunan. Minggu 26 Mei 2024. Hanya oleh anugerah Tuhan, kembali kita bersama. Sebab itu kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sama-sama mau bermazmur kepada Tuhan kita. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mazmur pasal 115 ayat 18. Mari kita berdoa. Minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Bagaimana sikap hati kita dalam melakukan kasih Kristus? Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kasih kepada Tuhan bukan hanya diukur dari apa yang kita lakukan bagi Dia, tetapi juga dari bagaimana sikap kita dalam melakukannya. Ingat, sikap kita dalam melakukan kasih Kristus. Pada umumnya, orang mengukur kasih dari apa yang ia lakukan, dilakukan oleh orang secara lahiriah. Padahal, apa yang nampak secara kasat mata belum tentu mencerminkan apa yang tersimpan di dalam hati. Sebagai contoh, orang yang menolong orang lain, kalau tindakan tersebut bukan bersumber dari kerelaan untuk berkorban, namun hanya untuk mencari nama, maka sesungguhnya pertolongan yang ia lakukan bukan bersumber dari kasih yang sejati. Karena wujud dari kasih yang sejati adalah sikap rela berkorban bagi orang lain tanpa pamrih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ukuran dari kasih yang sejati itulah yang diajarkan
Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 12. Di situ dicatat bahwa banyak orang kaya yang memberi persembahan dari kelimpahan mereka. Kemudian datang seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya, janda ini memberi persembahan kepada Tuhan dengan pengorbanan. Sikap ini dihargai oleh Tuhan Yesus. Sehingga ia berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kasih kita kepada Tuhan bukan hanya diukur dari jumlah persembahan yang kita berikan kepadanya, namun juga dari bagaimana sikap hati kita dalam melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, banyak yang membuat kita sedikit salah paham. Seringkali yang terjadi pada hari-hari ini, banyak orang memberi persembahan hanya sekedar memberi, sekedar. Artinya, mereka memberi lalu mereka mulai berkata, Tuhan memperhatikan seperti janda memberi. Jadi mereka bisa memberi lebih, tetapi karena mereka memakai patokan daripada si janda dengan 2 peser itu, mereka pun berkata demikian. Tuhan melihat hati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, seringkali kita suka menjebak diri kita di dalam dosa. Kita tidak bisa memakai patokan seperti itu. Saudara, pada saat ibu janda itu memberi 2 peser, itu benar-benar fakta, kenyataan, bahwa yang ada pada dirinya yaitu 2 peser. Dan setelah memberi, dia tidak punya apa-apa. Tapi saudara dan saya hari ini, kita bisa memberi lebih. Tapi kita merasa diri kita lebih penting ketimbang kita mengembalikan kepada Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di medsos hari ini, begitu banyak orang berbicara, bermasalah, masalah memberi perpuluhan dan sebagainya. Saya tidak mengajak saudara masalah hal itu. Tapi saya mau memberitahukan kepada kita semua. Kalau kita memberi dalam bentuk apapun, mari sikap hati kita yang benar di dalam memberikan hal-hal tersebut. Seumpamanya, kalau saya katakan tadi perpuluhan, saudara, perpuluhan itu bukan persembahan kita. Kita mengembalikan hak Tuhan. Jikalau kita tidak mengembalikan, sesungguhnya kita sedang merampok. Kita sedang mencuri milik Tuhan. Dan ingat, perpuluhan itu bukan masalah uang saja, tetapi waktu pun itu bagian daripada kita harus kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana saudara? Sudah memberikan waktumu 1 hari 2 jam 40 menit untuk kemuliaan Tuhan? Atau saudara sibuk dengan kegiatan saudara sendiri? Saya mengingatkan kepada kita sama-sama, termasuk diri saya, untuk tetap taat setia, memberikan waktu bagi kemuliaan Tuhan. Dan mari saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, di dalam memberi, kita harus memiliki sikap hati, sikap hati yang benar, sehingga kita bisa melakukan kasih Kristus bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah terlebih dahulu mengasihi manusia sebelum kami mengasihi dirimu. Di dalam kasih-Mu, Engkau rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa. Sungguh besar kasih-Mu bagi hidup kami. Tolonglah diri kami agar kami mampu mengasihi semua orang seperti kasih yang telah kami alami daripada-Mu. Sehingga melalui hidup yang mengasihi dalam pengorbanan yang tanpa pamrih itu, orang dapat melihat hati-Mu melalui hidup kami. Supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan oleh karena pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Pagi hari ini, kembali kami menghadap takhta-Mu untuk mengangkat pujian dan syukur kami kepada-Mu. Engkau layak menerima segala pujian dan hormat
untuk selama-lamanya. Izinkan diri kami untuk kembali mengalami kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu, tuntun dan sertailah diri kami di sepanjang hari ini dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu yang benar, dan penuhilah hidup kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini, spesial di dalam ibadah kami dari pagi, sore, dan malam hari. Tuhan, tolong kami. Kami butuh hadirat-Mu bersama dengan kami. Sebab tanpa hadirat-Mu, apa artinya ibadah kami? Kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah. Kalau Engkau telah mati bagi kami, maka kami sangat menghormati anugerah-Mu itu. Biarlah kami boleh memiliki sikap hati yang benar dalam melakukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan yang berada di jalan Kamundan, Suapen, perkebunan. Bapak Ibu hamba berdoa mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi mereka. Menjamah setiap pribadi, sehingga mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Dan hamba merebut seluruh jiwa-jiwa yang ada di jalan Kamundan, Suapen, perkebunan, dan sekitarnya ini. Hamba rebut tubuh jiwa roh mereka bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Hamba mau katakan biar setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Yesus Kristus Raja alam semesta, Yesus Kristus yang berkuasa berdaulat atas setiap umat-Mu di wilayah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati mereka yang berulang tahun hari ini. 1 tahun usia baru Tuhan berkati. Biar mereka semakin mengasihi Engkau dan setia melayani-Mu. Tuhan memberkati mereka yang lagi sedih, lemah, yang sakit. Biar kuasa darah anak domba Allah mengalir, memenuhi mereka. Setiap organ tubuh yang sakit disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan bawa jiwa-jiwa. Ringankan langkah kaki mereka untuk menuju ke rumah Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan. Biar kami semua boleh bersama-sama berkumpul. Memuliakan Tuhan. Di tempat di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Tuhan berkati semuanya. Dan kembali pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, hamba berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, tolong setiap pribadi kami, setiap hidup rumah tangga kami, setiap pekerjaan, tugas, bisnis, usaha, bahkan semua pelayanan-pelayanan kami. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura, Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku, Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih, Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura, Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari, Ibu Diana Defretes yang berada di kota Sorong, Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari, Bapak Fredrik Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku, Bapak Pendeta Niko Arwam, Gembala Jemaat Gereja Allah Baik yang berada di Rendani, Manokwari, Bapak Pendeta Philip Samori bersama dengan keluarga. Hamba berdoa, mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi semua para hamba-hamba-Mu di pagi hari ini. Biar urapan baru turun bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Hikmat Allah, kekuatan Allah, wibawa Allah, takut akan Allah turun bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Pakai setiap pribadi mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memiliki sikap hati yang benar
yang penuh dengan kasih Kristus di dalam melakukan kasih-Mu, ya Allah. Berkati setiap pribadi mereka untuk hidup takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing. Biar mereka boleh berdiri dalam kedua mata kaki mereka, menjadi berkat bagi suami mereka, bagi istri mereka, bagi anak cucu mereka, di dalam semua aktivitas mereka hari ini sepanjang hari ini, di dalam tugas pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan. Bahkan Tuhan ajar dan bawa mereka hidup tunduk dan taat kepada firman Tuhan, berjalan sejajar dengan pimpinan Roh Kudus. Bapa, terima kasih Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi para hamba-hamba-Mu, sehingga mereka semua boleh bersyukur dan berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa jikalau ada mereka yang sakit, keluarga mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikat setiap sistem penyakit yang dilakukan oleh si jahat dalam bentuk apapun. Hamba ikat putuskan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba katakan penyakit-penyakit engkau terlepas dari kehidupan para hamba-hamba-Mu. Hamba katakan keluar dari kehidupan para hamba-hamba-Mu. Hamba melepaskan kekuatan kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam setiap tubuh yang sakit, memenuhi setiap organ tubuh yang sakit, dan kuasa darah Yesus menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan bil-bil Yesus menyembuhkan saudara saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu dan dengan iman terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda sembuh kembali. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan ingatkan para hamba-hamba-Mu untuk meringankan langkah kaki mereka menuju ke rumah Tuhan, di mana Tuhan tempatkan setiap pribadi untuk bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus. Bapa, terima kasih. Berkati mereka berkelimpahan jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Kegiatan Tuhan ada bersama dengan kami semuanya. Berkati kegiatan-kegiatan kami Bapa, pagi, sore, malam hari. Dan Tuhan terima kasih untuk cuaca yang bagus bagi semua kami, sehingga kami tidak punya alasan untuk tidak datang bersekutu di dalam tubuh Kristus. Bapa terima kasih, lindungi pelihara gereja-gereja-Mu, sehingga hari ini dalam semua aktivitas boleh berjalan sesuai rencana-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba mohon belas kasihan-Mu di dalam semua aktivitas-aktivitas kami Bapa. Yang kami butuhkan adalah hadirat-Mu. Sebab Engkau gembala kami yang agung, kepala gereja kami yang mulia, dan kami butuh hadirat-Mu. Sebab di mana Engkau ada, Tuhan, kami selaku umat pilihan-Mu, kami mau sujud menyembah kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya yang tersedia pada hari ini, sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, besar harapan saya, jika saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, sangat diharapkan saudara bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan saudara, dan saudara boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Bagikan kepada saudara, handetolan, teman-temanmu, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam, NDC.